Injil Lukas pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-39 sampai dengan ayatnya ke-45. Bagaimana seharusnya cara kita bersukacita dalam menantikan peringatan akan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dalam peristiwa Natal, yaitu tetap percaya pada janji Tuhan. Tetap percaya pada janji Tuhan ketika kehidupan kita sedang baik-baik saja, ketika kehidupan kita sedang aman, ketika kehidupan kita sedang nyaman, tentu saja mudah. Tidak ada halangan untuk bersukacita, untuk percaya pada Tuhan ketika hidup kita sedang nyaman. Tapi begini Bapak Ibu, bagaimana kita mau percaya kepada Tuhan, bagaimana kita mau bersukacita dalam penantian kepada Tuhan, kalau kehidupan kita tidak sedang baik-baik saja. Masalah ini yang kemudian menjadi pergumulan Elizabeth, yaitu hamil dalam usia yang sudah tua. Kemudian dia juga beresiko mengalami keguguran. Bahkan bisa saja kalau dia melahirkan nantinya, dia itu bisa mati. Bukan dia yang mati, anaknya bisa mati. Di sisi lain juga Maria ternyata bergumul. Karena apa? Maria dikatakan tadi hamil di usia yang sangat muda, belum bersuami. Dan dia juga pada saat itu tidak tahu untuk menjelaskan kepada orang tua dan kepada keluarga besarnya apa yang sedang terjadi. Jadi makanya dalam konteks ini kemudian kita lihat iman mereka diuji. Mereka menunjukkan kesejatian iman. Mereka percaya kepada Tuhan mereka. Berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Bahwa apa? Bahwa Tuhan akan menyertai mereka melewati masa pergumulan ini. Bagaimana dengan kita? Kita percaya bahwa masalah itu akan terus datang silih berganti. Kita tidak percaya ya pada teologi kemakmuran yang berkata bahwa kalau kamu orang beriman, kalau kamu orang percaya, masalah itu tidak akan datang. Kita tidak percaya dengan itu ya. Bahkan Tuhan Yesus sekalipun, Paulus, mereka tetap mengalami berbagai permasalahan di dalam kehidupan mereka. Kita mungkin Bapak Ibu saat ini sedang bergumul dengan apa? Dengan penghasilan yang mungkin tidak menentu. Namun seakan gaji kita itu cuma numpang lewat begitu ya di ATM. Masih ada kebutuhan tapi kita lihat ATM kita sudah kosong. Kita mungkin hidup jauh dari pasangan kita atau keluarga kita. Kita kemudian mengkhawatirkan keadaan mereka. Tapi apa boleh buat? Jarak dan waktu memisahkan kita. Kerinduan kita hanya bisa ditutupi dengan apa? Dengan telepon atau mungkin paling banter dengan video call. Kita mungkin juga bergumul dengan anak atau suami atau istri yang belum percaya atau mungkin malas beribadah. Bagaimana keselamatan mereka kalau mereka pergi nantinya? Apakah mereka akan masuk surga atau masuk neraka? Ada mungkin keluarga kita yang sakit, bahkan mungkin sakit parah. Bagaimana ini sudah berhari-hari di rumah sakit, tidak sembuh-sembuh, sudah berdoa terus-menerus, masih tidak sembuh-sembuh. Atau mungkin kita sendiri, penyakit kita sudah bertahun-tahun tidak kunjung sembuh. Padahal sudah berobat sana, sudah berobat sini. Bahkan mungkin kita khawatir dan takut akan masa depan kita. Pak, pikiran kita terlalu banyak. Kita memikirkan bagaimana masa depan kita nanti, bagaimana mungkin 10-20 tahun ke depan, apakah saya masih bisa menyekolahkan anak-anak saya sampai ke jenjang pendidikan yang baik. Bahkan mungkin bisnis kita tidak berhasil atau stuck karena izin pemerintah, atau mungkin karena permintaan semakin menurun, pendapatan semakin menurun. Bagaimana kita bisa menyambut Natal dengan sukacita kalau hidup kita seperti ini? Bapak Ibu, dalam menantikan sukacita Natal ini, mereka itu harusnya lebih layak untuk mengeluh kepada Tuhan daripada kita. Mereka itu lebih layak untuk mempertanyakan kehidupan mereka pada Tuhan. Mereka itu lebih layak untuk mempertanyakan Tuhan atas janjian Tuhan pada kehidupan mereka. Karena apa? Harta benda mereka habis, keluarga mereka habis, hidup mereka habis, akan tetapi mereka tetap memilih percaya. Bagaimana dengan kita? Masihkah kita setia mengenalkan Tuhan Yesus yang telah datang ke dalam dunia ini, Allah yang telah menjadi manusia hina itu untuk membebaskan kita dari ketidakberdayaan kita karena dosa dan memberikan kebebasan yang sejati bagi kita yang setia dan percaya kepadanya. Mungkin hidup kita tidak sempurna. Mungkin ekonomi semakin berat hari demi hari. Mungkin lingkungan menekan. Mungkin keluarga kita tidak selalu mendukung kita. Bahkan iman kita itu kadang-kadang goyah. Tetapi seperti Maria dan Elizabeth, kita boleh bersukacita. Karena apa? Karena sukacita itu bukan lahir dari kondisi yang mudah, tetapi lahir dari janji Allah yang setia kepada umatnya. Saudara, Natal mengingatkan kita bahwa Kristus
telah datang ke dalam dunia yang gelap ini untuk apa? Untuk membawa terang bagi umatnya. Maka di dalam penantian ini, marilah kita merayakan sukacita dengan saling mengunjungi satu dengan yang lain, saling meneguhkan satu dengan yang lain, saling menguatkan satu dengan yang lain, saling mendoakan yang lain, dan juga yang terakhir, terus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menyatakan janjinya kepada kita. Sebab apa? Sebab Tuhan hadir di tengah umat yang percaya kepadanya.